Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Asbab Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan dalam rumah tangga, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil 3 perkara yang bisa menumbuhkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kita telah sebutkan tentang pentingnya peran dan tanggung jawab seorang kepala keluarga, ya, dalam memberikan bimbingan dan melaksanakan tugasnya mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Apabila dia melaksanakan tugas ini dengan baik, maka insya Allah akan terwujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian juga telah kita singgung tentang pentingnya memenuhi rumah tangga itu dengan cinta dan kasih sayang, dengan kelemah lembutan, ya. Bahkan ini merupakan fondasi, ya, fondasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Dengan mengisi rumah kita dengan penuh kecintaan dan kasih sayang, maka akan muncul kebahagiaan di dalamnya. Demikian juga kita telah sebutkan tentang pentingnya keberadaan seorang istri yang salehah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia. Keberadaan seorang istri yang salehah ini sangatlah penting, ya. Ini 3 perkara yang telah kita sebutkan tentang yang berkaitan dengan sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan kembali lanjutkan. Kita akan masuk kepada sebab yang ke-7 dari sebab-sebab kebahagiaan keluarga, yaitu memperlakukan pasangan, ya, dengan baik. Ini merupakan salah satu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik. Demikian juga seorang istri harus memperlakukan suaminya dengan baik. Ya, bagaimana bentuk-bentuknya nanti insya Allah akan dijelaskan oleh beliau. Mari kita simak penjelasan dari Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala, wa min asbabi sa'adatil usar an takuna al-ishratu fiha bil ma'ruf. Qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan termasuk sebab kebahagiaan keluarga, hendaknya memperlakukan, ya, anggota keluarga itu dengan cara yang baik. Ya, setiap orang saling memperlakukan anggota keluarga itu dengan baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah mereka dengan baik. Qala wala syakka annal mu'asyarata bil ma'ruf sababun min asbabis sa'adah. Dan tidaklah diragukan lagi, kata beliau, bahwa memperlakukan pasangan dengan cara yang baik ini merupakan sebab, ya, kebahagiaan. Ya, merupakan salah satu sebab dari sebab kebahagiaan. Wal mu'asyaratu bil ma'rufi matlubatun minaz zauj. Perlakuan yang baik itu dituntut dari suami. Wa matlubatun minaz zaujah, dan juga dituntut dari sang istri. Jadi
dari kedua belah pihak dituntut perlakuan yang baik terhadap pasangannya. Suami memperlakukan istri dengan baik, demikian juga istri memperlakukan suami dengan baik. Bahkan ya wa matlubatun min kullil usrah. Bahkan dituntut dari semua anggota keluarga. Kalau ingin bahagia harus sama-sama, harus saling memperlakukan setiap anggota keluarga dengan baik, ya, dengan cara yang baik. Ayah memperlakukan sang ibu dengan baik, sang ibu memperlakukan ayahnya juga dengan baik, anak memperlakukan orang tuanya dengan baik, orang tua juga memperlakukan anaknya dengan baik, maka ini tidak diragukan lagi merupakan sebab kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Nah, yaqulullah azza wa jalla wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan perlakukanlah mereka dengan baik. Perintah kepada seorang suami, ya, atau kepada seorang kepala keluarga, perlakukanlah anggota keluargamu dengan baik, perlakukanlah istrimu dengan cara yang baik. Wa yaqul, sebaliknya Allah juga mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seorang istri itu berhak untuk mendapatkan, ya, semisal dengan apa yang menjadi kewajibannya dengan cara yang baik. Jadi dia berkewajiban untuk memperlakukan suaminya dengan baik, untuk taat kepada suaminya, maka sebaliknya suami pun harus memperlakukannya dengan baik. Dia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Ya. Jadi tidak hanya dituntut dari seorang kepala keluarga saja, dia harus memperlakukan anggota keluarganya dengan baik. Lalu anggota keluarganya nggak punya kewajiban, istrinya nggak punya kewajiban memperlakukan istrinya dengan baik. Ini keliru. Ya, perlakuan baik itu harus dari kedua belah pihak. Demikian juga, ya, satu hal yang disalahpahami oleh sebagian orang, hanya istri saja yang berkewajiban untuk memperlakukan suaminya dengan baik, melayani suaminya. Ya, suami tidak berkewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Maka ini suatu kesalahpahaman. Kebahagiaan tidak akan muncul dari hubungan yang semacam ini. Ya, harus saling berbuat baik. Suami berbuat baik kepada istri, istri pun harus berbuat baik kepada suami. Perlakukan dengan baik. Ya, maka tidak dilakukan lagi, kata beliau, wa hadhihi min asbabi sa'adatil usrah. Ya, dan ini merupakan sebab kebahagiaan keluarga. Baik. Yaqulul Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri qawlihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ya, di dalam tafsir ayat ini ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, beliau mengatakan ay ala ma amarallahu bihi min husnil muasyarah. Dan perlakukanlah pasangan kalian dengan baik, maksudnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya, berupa perlakuan yang baik kepada mereka, pergaulan yang baik dengan mereka, ya. Wal muradu bihadzal amri fil aglabil azwaj wa tadkhulu fihi zaujat kama fil ayatil ukhra. Ya. Memang ayat ini yang diperintahkan, yang menjadi fokus ayat ini mayoritasnya adalah para suami. Namun kata beliau, masuk juga para istri ke dalamnya. Ya. Fil ayatil ukhra, dengan ayat yang lain. Ini dengan ayat yang tadi dibawakan oleh beliau, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, dan dia pun berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Artinya perlakuan yang baik itu harus diberikan oleh kedua belah pihak. Suami memberikan perlakuan yang baik kepada istrinya dan istrinya memberikan perlakuan yang baik kepada suaminya. Ya. Kemudian bagaimana bentuk perlakuan yang baik yang diinginkan di dalam ayat ini? Beliau menyebutkan beberapa permisalan atau beberapa contoh. Wadzalika tawfiyatu haqqiha minal mahri wan nafaqah. Yang demikian itu perlakuan yang baik dari seorang suami, yang pertama dari awal, yakni penunaian hak sang istri berupa mahar dan nafkah. Ya, jadi dia hendaknya memberikan mahar kepada istrinya. Kalau misalnya ketika dia melakukan akad nikah, kemudian maharnya dihutang, maka dia harus berusaha untuk memenuhi hutangnya tersebut. Dia penuhi maharnya. Wan nafaqah, demikian juga pemberian nafkah.
Jadi seorang itu dikatakan dia berbuat baik kepada istrinya adalah ketika dia memberikan nafkah. Ya, dia berikan nafkah kepada istrinya. Ya, ini adalah perlakuan baik dari seorang suami kepada istri. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah, berarti dia belum memperlakukan istrinya dengan baik. Istrinya nggak diberi nafkah. Ya, berarti ini muasyarahnya jelek. Ya, berarti muasyarahnya jelek. Pergaulan dia dengan istrinya jelek. Kenapa? Karena tidak memberikan nafkah. Kemudian apalagi bentuk perlakuan baik kepada istri? Wa alla ya'basa fi zaujiha bi ghairi dzan. Dan hendaknya dia tidak bermuka masam kepada istrinya tanpa adanya kesalahan. Jadi jangan kemudian dia ketika bertemu dengan istrinya selalu menghadap istrinya dengan muka masam. Ini bukan perlakuan yang baik, ya. Ini bukan perlakuan yang baik. Tapi hendaknya dia bertemu dengan istrinya dengan penuh keceriaan, memasukkan kegembiraan kepada istrinya. Ya. Atau ketika dia bertemu dengan istrinya, dia bersikap dingin. Nah, ini bukan muasyarah yang baik, ya, bukan pergaulan yang baik. Seorang suami ketika bertemu dengan istri, ya, bertemu dengan ekspresi yang dingin, tidak tersenyum, kaku, ya, bahkan tidak berbicara sama sekali. Qala wa an yakuna muntaliqan fil qaul. Demikian juga dia berkata-kata dengan ucapan yang simpatik. Ya, bukan dengan ucapan yang ketus, bukan dengan ucapan yang menyakitkan. Ya, nyinyir, enggak. Tapi ketika dia bertemu dengan pasangannya, tidaklah keluar dari lisannya melainkan ya ucapan-ucapan yang simpatik, ucapan yang menunjukkan persahabatan. Ya, ucapan yang membuat orang itu senang. Ya, ini yang namanya muasyarah yang baik. La faddan wala ghalidan, tidak kaku dan juga tidak kasar. Ya. Jadi kalau suami yang sering kali berkata kasar kepada istrinya, suami yang sering berkata tidak pantas kepada istrinya, dia tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Ya. Qala wala mudhiran mailan ila ghairiha. Dan dia tidak menampakkan kecondongan kepada yang selainnya. Ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita, jangan kita sibuk dengan yang lainnya. Ya, kalau sedang berbicara dengan istri, jangan sibuk dengan HP misalnya. Ya, ini namanya mudhiran mailan ila ghairiha. Berarti dia tidak menghormati posisi sang istri. Istrinya berada di hadapan, ngajak ngobrol, tapi dia condong kepada yang lain. Ya, sibuk dengan HP-nya misalnya, sibuk chatting, ya. Ada waktunya. Ada waktunya. Masya Allah, seakan-akan beliau berbicara, Imam Al-Qurtubi seakan-akan berbicara di masa kita, ya. Karena seringkali hubungan suami istri itu menjadi renggang. Salah satunya adalah dia memiliki kecondongan kepada yang selainnya ketika berkomunikasi dengan sang istri. Ya, ketika istrinya ngajak ngobrol, ya, ini abang seharian udah di luar mencari nafkah, ketika di rumah sibuk dengan HP. Ya, maka ini bisa memicu keretakan di tengah-tengah rumah tangga. Ya, kalau kita sedang berhubungan dengan istri kita, artinya kita sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan istri kita, ya sudah fokus. Ya, fokus kita kepada istri kita, jangan kemudian disibukkan dengan perkara lainnya. Ya, coba antum praktekkan ini pada suami. Para suami coba praktekkan. Ya, ketika berkomunikasi dengan istri, ya, kita tinggalkan HP kita dengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya, kita fokus, ya, maka akan muncul cinta. Dia akan melihat, wah, suami saya ini sangat perhatian. Dia alihkan semua perhatiannya hanya kepada saya, Masya Allah. Maka akan muncul rasa cinta dari sang istri. Muncul kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga tersebut. Ya, dicoba, ya. Kalau lagi bicara sama istri, jangan sibuk dengan yang lainnya. Apalagi sibuk dengan istri kedua. Nah, ini juga pemicu pertengkaran. Waktu dia sedang di istri yang pertama, tapi sibuknya dengan istri yang kedua. Ya, itu harus diajari, harus dididik istri. Kalau antum ingin poligami, ya harus dididik agar mereka bisa menempatkan diri. Ketika memang gilirannya itu di istri yang pertama, istri kedua jangan ganggu. Nah, ini baru saja suami menginjakkan kaki di rumah istri yang pertama, istri yang kedua kirim WA. Bang, rumah kita bocor, bang ini, bang itu, bang ini, bang itu. Nah, ini merusak, ya, ini merusak.
Jadi dia jangan ketika ya sudah urus sendiri, coba usahakan sendiri, upayakan sendiri. Ya. Dan juga seorang suami juga dia selesaikan kalau misalnya ada keperluan di rumah istri yang sebelumnya, sebelum dia pindah ke istri yang pertama tadi ya. Kalau dia masih punya urusan di istri yang kedua, selesaikan dulu. Ya. Kemudian dia tinggalkan. Nah, selama dia tinggalkan, kemudian dia di istri yang pertamanya, jangan dia berpaling kepada yang selainnya. Jangan dia berpaling kepada istri yang keduanya. Sekarang saatnya istri yang pertama. Atau banyak bahkan menjadi sebab permusuhan ya. Permusuhan dari istri yang pertama menjadi memusuhi istri yang kedua, bahkan anak-anak dari istri yang pertama memusuhi anak-anak dari istri yang kedua karena seorang suami tidak pandai. Ya, yang harusnya fokus dia waktu hari itu kepada istrinya yang pertama, tapi masih saja terpecah. Ini akan menyebabkan perpecahan di tengah-tengah keluarga, bahkan permusuhan. Anak istri yang pertama menjadi membenci anak-anak dari istri yang kedua. Itu seninya poligami ya. Memang poligami itu perlu usaha. Maka jangan kemudian dia menunjukkan kecondongan kepada yang selainnya. Ini termasuk husnul muasyarah. Husnul muasyarah. Ya, baiknya hubungan ya antara seorang suami dengan seorang istri. Baik, apa saja tadi yang beliau katakan? Yang pertama, menunaikan haknya berupa mahar dan nafkah. Kemudian tidak bermuka masam ketika bertemu dengan istrinya ya tanpa sebab. Kemudian hendaknya dia ketika berkata-kata dengan ucapan yang penuh simpatik ya, tidak kasar dan juga tidak kaku, serta tidak menunjukkan kecondongan kepada yang selainnya. Ini kecondongan kepada yang selain istrinya, fokusnya ada pada istrinya. Ya. Coba dipraktekkan ya apa yang disampaikan oleh Al-Qurtubi ini, insya Allah kita akan dapati semakin besar cinta kita atau semakin besar cinta istri kita kepada sang suami. Ya, dipraktekkan, masya Allah ya. Di orang manusia itu sifat yang manusiawi, tabiatnya manusia, dia itu kalau diperlakukan dengan istimewa, dengan baik, ya ghalibnya, mayoritasnya dia akan memperlakukan orang juga dengan istimewa. Si fulan telah memperlakukanku dengan begitu istimewa, maka sifat tabiatnya akan mengatakan kepada dia, kamu harus balas perbuatannya. Jadi kalau seorang istri diperlakukan istimewa oleh seorang suami, nanti responnya juga akan berbalik. Ya, istri akan memperlakukan suami dengan istimewa. Ya, misalnya antum berikan hadiah, suka berikan hadiah kepada istri. Tahaddu tahabbu kata Nabi. Berikanlah hadiah, ya maka kalian akan saling mencintai. Setiap kali pulang dari mana pasti bawa oleh-oleh dari istri. Oleh-oleh untuk istri. Maka coba lihat nanti bagaimana perlakuan istimewa yang akan kita dapatkan. Tapi kalau nggak pernah perhatian sama istri, nggak pernah memperlakukan istri dengan istimewa, ya sudah, kita akan mendapatkan perlakuan yang biasa-biasa saja. Ya, kita akan mendapatkan perlakuan yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia juga diperlakukan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita perlakukan dengan istimewa, maka istri pun akan memberikan balasan yang semisal. Ya, itu kunci kita dalam berhubungan ya, dalam berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, ya perlakukan orang lain dengan baik, maka sifat dasar manusia ketika dia diperlakukan dengan baik, dia akan memberikan feedback yang baik juga, memberikan respon yang baik juga kepada kita. Baru kemudian di syarah penjelasan Al-Qurtubi ini dijelaskan lagi oleh Syekh Sulaiman. Pertama, alla ya'basa fi wajhiha bi ghairi dzam. Jangan dia bermuka masam ya menampakkan muka masam di hadapan wajah istrinya tanpa adanya kesalahan. Ya, tanpa ada sebab, maksudnya tanpa ada sebab kemudian dia bermuka masam di hadapan sang istri. Jangan. Beliau mengatakan ba'dul azwaj wa ba'dul aba ya dohikuhum linnasi fil kharij. Idza ra'aitahu kharijal usrah ya qulta masya Allah la yakufu anid dohik. Sebagian suami, sebagian bapak ya, mereka tertawanya itu di luar rumah, tersenyumnya itu di luar rumah.
Apabila Anda melihat mereka berada di luar rumah, maka Anda akan mengatakan Masya Allah. Ya, tidak pernah berhenti tertawa, tidak pernah berhenti tersenyum. Yudhikun nas alladhi haulah, bahkan dia membuat tertawa, membuat gembira orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun sayangnya fa idza dakhala al-baita inqalaba asadan. Namun sayangnya ketika dia masuk ke dalam rumahnya, berubahlah dia menjadi seekor singa yang garang. Ya. Jadi di luar dia senantiasa tertawa gembira dengan teman-temannya, membuat tertawa teman-temannya, ya. Namun ketika di rumah berubah dia menjadi apa? Menjadi bengis. Ya, menjadi kaku seperti singa. La yabtasimu fi wajhi zaujati. Ya. Dia tidak pernah tersenyum di hadapan wajah istrinya. Wala yabtasimu fi wajhi waladin. Demikian juga dia tidak pernah tersenyum di hadapan anaknya, di hadapan wajah anaknya. Enggak. Fahadha laisa minal isyrati bil ma'ruf. Yang demikian ini bukanlah ya perlakuan yang baik. Bukanlah bentuk pergaulan yang baik. Bukan sama sekali ya ikhwan. Antum di luar sama kawan-kawan bisa tertawa terbahak-bahak. Ya, bisa bergaul dengan demikian luas. Ya, membuat jok-jok, lelucon-lelucon di hadapan teman-teman. Ya, tapi ketika di rumah kaku, diam semua. Nah, ini keliru. Justru kita di hadapan istri kita lebih berhak untuk bercanda. Kita lebih berhak untuk mengeluarkan jok-jok yang segar. Ya. Ini kunci ya ikhwan. Kalau ingin ingin dicintai wanita, kebanyakan wanita mayoritasnya itu suka dengan laki-laki yang humoris. Ya. Laki-laki yang humoris itu disukai oleh wanita. Ya, dia bisa bercanda, membuat perempuan tersenyum. Nah, ini laki-laki yang diburu oleh para wanita. Ya, kalau bikin wanita itu takluk, salah satunya keluarkan jok-jok yang membuat dia tertawa, membuat dia tersenyum. Ya. Makanya seorang suami harus bisa dia ya membuat candaan ya. Yang walaupun candaannya itu tidak lucu, tapi istri itu tetap ketawa. Kenapa? Bapak ini berusaha bercanda tapi nggak lucu, akhirnya dia ketawa. Terkadang kan ada suami yang nggak bisa dia melucu. Ketika dia melucu, orang bukan mentertawakan joknya, tapi menertawakan dia yang berusaha untuk melucu. Nggak jadi masalah. Yang penting apa? Istri senang. Ya, maka perlakuan seorang suami yang di luar dia bisa bergaul dengan begitu luas, tapi ketika di rumah justru berlaku kaku, ini tidaklah tepat. Ini bukan pergaulan ya dengan cara yang baik ya, al-mu'asyarah bil ma'ruf, bukan. Lalu apa maknanya? Wa ayyakuna muntaliqan fil qaul. Ya. Dia di dalam ucapannya ya dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang simpatik. Fayuhadithu zaujah, fayuhadithu al-abna. Maka hendaknya dia mengajak bicara istrinya, dia mengajak bicara anaknya. Ya. Jadi nyaman. Istri dan anak-anak itu nyaman ngobrol dengan bapaknya. Istri nyaman ngobrol dengan suaminya. Ya. Kemudian seorang ayah nyaman berbicara dengan anaknya. Ini yang diharapkan. Ya. Ba'dun nas idza kana kharija baitihi la yakufu lisanahu anil hadis. Sebagian orang, kata beliau, ya, sebagian orang ketika dia berada di luar rumahnya, ya, lisannya nggak berhenti berbicara, cerita terus, ya, bisa cerita banyak ceritanya dengan teman-temannya. Kama yaqulul awam sultanu majlis, sebagaimana orang-orang awam ya memanggil orang semacam ini yang dia menguasai pembicaraan dalam suatu majelis, ya dipanggil sebagai sultanu majlis. Ya, kamu adalah sultanu majlis, sultannya majlis, penguasanya majlis. Kenapa? Punya banyak cerita. Fa idza dakhala al-baita ya in bakam. Apabila dia masuk ke dalam rumah, ya serta-merta dia menjadi bisu. Dingin. Ya. Nggak ngomong sama istri, nggak ngomong sama anaknya. Ya, dan ini memang nyata. Ada orang yang seperti itu ya. Ketika dia berada di luar, bergaul dengan teman-temannya, Masya Allah. Banyak ceritanya. Tapi ketika dia masuk rumah, ya dia menjadi bisu. Fala yakadu yatakallam. Sedikit sekali dia berbicara. Fa in takallama kana faddan ghalidan.
ketika dia berbicara, yang keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang kaku dan kasar. Padahal tadi di luar luas sekali sama teman-temannya. Ngobrol sana kemari. Masya Allah. Sampai di rumah, mana makanan? Belum jadi. Apa kerjaan kalian? Pas, keluar kata-kata yang kasar. Kata-kata yang keras ketika memperlakukan keluarganya. Maka jangan yang demikian ini ya kita lakukan. Ya, kalau kita kepada orang lain saja kita bisa demikian akrab, bisa demikian luas, harusnya kepada anak dan istri harus lebih baik lagi. Ya. Maka kata beliau, hada laisa minal isyratil ma'ruf, isyrati bil ma'ruf. Yang demikian ini bukanlah pergaulan yang baik. Ya. Wa yuhaqqiqu lil usrati asyaqa, dan ini akan membuat asyaqa, yakni kesengsaraan. Ya. Kesengsaraan bagi anggota keluarga. Ya. Apalagi kalau dia melihat misalnya anaknya lagi jalan, lihat bapaknya sama teman-temannya, wow akrab sekali, bisa bercanda, memperlakukan teman-temannya dengan baik. Kenapa kok Abi ketika pulang ke rumah nggak bisa seperti ini? Ya kan? Sengsara sekali anaknya, kecewa sekali. Ya, yang harusnya dia memperlakukan keluarganya dengan baik, ya, tapi ternyata tidak dia lakukan. Kepada orang lain bisa, tapi kepada keluarganya ternyata ya dia tidak bisa, justru memperlakukan keluarganya dengan sikap yang kaku, dengan sikap yang kasar. Ya. Qala al-Qurtubi, fa amara Allah subhanahu bi husni suhbatin nisa wa idza aqadu alaihinna litakuna adamatu ma bainahum wa suhbatuhum alal kamal fa innahu ahda'u lin nafsi wa ahna'u lil aish. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mempergauli wanita ya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Apabila mereka telah mengikat tali pernikahan dengan wanita-wanita tersebut, maka hendaknya perlakukanlah mereka dengan baik. Kenapa? Agar ya terjalin ikatan antara mereka dan persahabatan, perhubungan alal kamal yang sempurna. Ya, kenapa diperintahkan kita untuk memperlakukan pasangan kita dengan baik? Agar ikatan yang kita jalin menjadi ikatan yang sempurna. Baik. Yang demikian ini lebih menenangkan jiwa ya dan lebih membahagiakan kehidupan kita. Ya cobalah kalau kita perlakukan istri kita dengan istimewa ya dengan baik, maka kita akan bahagia insyaallah. Baik, jangan hanya menuntut istri memperlakukan suami dengan baik saja. Jangan. Ya, jadi harus seimbang, ya. Harus seimbang. Harus dari dua belah pihak. Sebagian orang ya itu tadi, ketika berbicara tentang istri, ya istri itu kamu harus seperti ini, seperti ini. Tapi dari dianya sendiri nggak pernah ada ungkapan kasih sayang atau perlakuan yang istimewa darinya, nggak pernah ada. Ini keliru ya ikhwan. Ya. Sini beliau membawakan sebuah asar dari Abdullah bin Abbas. Sebuah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana lil mar'ah." Ya. Saya sangat senang, kata Abdullah bin Abbas. Saya sangat senang untuk menghiasi diriku, untuk berhias bagi istriku. Ya, aku sangat senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang dia berhias untukku. Masya Allah kan? Masya Allah. Ya kata Abdullah bin Abbas, saya suka untuk berhias. Tapi bukan berhias artinya pakai make up, itu enggak. Apa sih yang menunjukkan ketampanan seorang laki-laki? Misalnya dia sisir rambutnya, dia minyaki jenggotnya, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang bersih. Apa yang disukai oleh wanita ya? Pakaian yang bersih, bukan kemudian jadi pakai make up seperti itu ya. Malah perempuan tuh nggak suka. Tapi nggak tahu juga wanita sekarang tuh suka artis-artis Korea itu. Artis Korea tuh nggak kelihatan laki-laki, kelihatan seperti perempuan malahan ya. Laki-laki itu macho, gagah, ya, tampak wibawa. Ini yang disukai oleh wanita. Ya, kelihatan misalnya jenggotnya, kelihatan gagahnya, ketegasan wajahnya. Ya bukan kelemak-kelemek kayak perempuan, ya nggak suka perempuan. Ya. Maka Abdullah bin Abbas berusaha untuk
memperbaiki penampilannya di hadapan sang istri. Kenapa? Karena dia pun suka. Ya, beliau pun suka istrinya itu memperbaiki penampilan di hadapan beliau. Ya, fair kan jadinya, fair. Jadi ini ajaran Islam, ini ajaran yang ditunjukkan oleh para sahabat. Bukan hanya istri saja yang dituntut tampil baik, kemudian suami membiarkan dirinya ya tidak terawat. Yang penting kamu layani aku mau acak-acakan ya itu terserahku. Keliru. Ya. Makanya kalau antum di rumah itu mau potong rambut sudah mulai gondrong, tanya istri, kamu sukanya potong rambut seperti apa? Misalnya istri nggak suka, kita kadang-kadang ya nggak mau berkorban, egonya terlalu tinggi. Ya pengennya praktis saja, botak aja biar apa hemat, nggak usah potong rambut selama berbulan-bulan mungkin ya. Ya botak aja. Padahal istri nggak suka, ya istri nggak tahu trauma mungkin sama orang botak. Ya janganlah kita botakin rambut kita. Ya kamu sukanya seperti apa? Aku gak suka mas botak. Pengennya rambutnya seperti apa? Ya kita potong rambut sesuai dengan keinginan istri kita, nggak jadi masalah. Ya ini termasuk berhias untuk membuat istri bertambah cintanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Parfum misalnya, pakai parfum. Jangan kemudian kita memaksakan pakai parfum. Ketika kita bergaul dengan istri kita pakai parfum, istri nggak suka dengan wangi parfum tersebut. Ya. Misalnya istrinya nggak suka terlalu nyegrak itu apa? Terlalu menyengat aromanya. Kan ada sebagian parfum itu yang dipakai oleh orang-orang Timur Tengah, ya memang kencang sekali. Dan sebagian wanita nggak suka, dia sukanya yang soft misalnya. Sampai urusan minyak wangi ini juga kita harus sesuaikan. Ya ngalah kita. Kalau misalnya ingin ketemu orang lain, nggak berinteraksi dengan istri, misalnya pengen bertemu dengan ikhwan-ikhwan, bertemu dengan kawan-kawan, kita pakai parfum tersebut nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya istri sudah protes, saya nggak suka parfum ini, terlalu nyegrak baunya, terlalu kencang baunya, ganti. Kamu sukanya parfum seperti apa? Saya sukanya yang soft. Kemudian coba, ini suka nggak? Yaudah, kalau kita bertemu dengan istri, berinteraksi dengan istri, pakai parfum itu. Ya, pulang dari kantor juga, ya pulang dari kerjaan, bau, ya kita mandi dulu, hilangkan baunya. Pokoknya apa yang tercium, kesan yang muncul di hadapan istri kita adalah kesan yang terbaik. Ya, bukan kesan yang bau asam kemudian dia maksa meluk istrinya nggak suka, dia paksa ya. Atau bahkan mohon maaf ketika ingin berhubungan suami istri ya, dia paksa istrinya untuk melayani padahal aduh baunya nggak menyenangkan sama sekali. Ini zalim kepada istri. Istri mau gimana coba? Ya, dia harus melayani. Akhirnya apa? Ya udah dia tahan aja. Tidak menikmati. Ya, sehingga jangan salahkan kemudian istri seolah-olah menjadi mayit, ya, menjadi mayit tanpa reaksi. Ini suatu kekeliruan. Lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu. Ya, saya senang untuk berhias bagi wanita, bagi istriku, sebagaimana saya senang istriku berhias untuk diriku. Masya Allah, fair, ya, jadi seimbang. Ya. Demikian juga seorang istri, ya, dia ketika suaminya sudah berusaha untuk tampil yang baik, ya dia juga berusaha untuk tampil yang baik di hadapan sang suami. Alangkah indahnya rumah tangga kita, ya, ketika kita membangun rumah tangga kita di atas prinsip saling membahagiakan semacam ini. Saya akan berusaha mengistimewakan istri saya agar dia bahagia. Demikian juga sang istri juga, saya juga akan berusaha bagaimana agar ya suami saya bahagia. Luar biasa saling membahagiakan. Ya, saling membahagiakan. Maka ucapan Abdullah bin Abbas ini mungkin perlu kita catat ya, terutama bagi kaum laki-laki ya, jangan dia menuntut istrinya saja yang berhias tanpa kemudian dia sendiri memperbaiki ya penampilannya. Ya, termasuk berat badan ya. Kalau suami terlalu berat badan juga mungkin tidak disukai oleh istri ya. Performa juga menurun, maka perlu ada olahraga ya. Suami juga perlu olahraga, kurangi berat badan ya, biar performanya tetap baik ya. Jangan hanya yaitu minta dilayani oleh istri saja tanpa memikirkan kesenangan sang istri ya, ini suatu kekeliruan. Kemudian Abdullah bin Abbas berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, li anna Allah taala yaqul walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri, mereka berhak ya untuk mendapatkan perlakuan
sesuai kewajiban mereka dengan cara yang baik. Artinya ketika mereka berkewajiban untuk menunaikan hak sang suami, maka dia pun berhak untuk mendapatkan hak sebagai seorang istri untuk dilakukan dengan baik. Qala yakni yatazayyanu ar-rajulu limra'atihi bima yaliqu bihi. Yani hendaknya seorang suami dia berhias untuk istrinya sesuai dengan apa yang layak bagi seorang laki-laki. Kama yuhibbu an tazayyana lahu bima yaliqu biha. Sebagaimana seorang suami menginginkan atau menyukai sang istri berhias dengan sesuatu yang pantas. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Fa'idha buniyatil buyut alal ishratil hasanah tahaqqaqatis sa'adatu. Apabila di dalam sebuah rumah, apabila sebuah rumah itu dibangun dengan pergaulan yang baik semacam ini, maka kebahagiaan akan terrealisasi. Akan terrealisasi. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Ya. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang terbaik ketika memperlakukan istrinya. Saya pernah dapat faedah dari Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani Al-Jazairi, ketika beliau menjelaskan hadis ini, saya masih ingat kenapa Nabi SAW itu menjadikan perlakuan seorang kepada istrinya itu menjadi standar kebaikan dia. Artinya ketika seorang laki-laki itu memperlakukan istrinya dengan baik, berarti dia orang yang baik. Kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, ada sebabnya. Pertama, interaksi dengan istri ini memerlukan waktu yang lama. Bertahun-tahun dia bergaul dengan istrinya. Sehingga kalau dia nggak bisa bersandiwara, dia tidak bisa bersandiwara, pasti akan keluar aslinya. Kalau memang dia perlakukan istrinya dengan baik, berarti memang aslinya itu baik, bukan sandiwara. Kenapa? Karena interaksi yang berlangsung itu lama, nggak bisa orang itu kemudian menyembunyikan karakter aslinya, pasti ketahuan. Sehingga kalau dia memperlakukan istrinya dengan baik, dia pasti orang baik, orang yang baik. Karena dia akan menunjukkan karakter aslinya. Kemudian yang kedua, kata beliau, di rumah itu kan suami itu kepala. Dia punya kewenangan, punya kekuasaan. Sehingga kalau dia tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya tadi, dia tetap memperlakukan istrinya dengan penuh penghormatan, dengan penuh kebaikan, berarti dia memang orang baik. Kenapa? Karena dia punya kuasa untuk memperlakukan istrinya dengan tidak baik. Saya kepala keluarga kok, mau apa kalian? Misalnya. Saya kepala keluarga, semua kehidupan kalian bergantung di tangan saya. Mau apa kalian? Tapi dia tidak seperti itu. Walaupun dia semua anggota keluarga tergantung tergantung kepada dia tetap melakukan semuanya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang baik. Ini dua alasan kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan baiknya perlakuan seorang suami kepada istri sebagai standar kebaikan orang tersebut. Jadi dia benar-benar orang yang baik kalau dia memperlakukan istrinya dengan baik. Masya Allah. Baik. Kemudian kata beliau, fa khairukum mu'asyirar rijali khairukum li ahlihi. Maka sebaik-baik kalian dari kalangan laki-laki adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Manilladzi syahida bihadza? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempersaksikan ini? Yang mempersaksikan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang baik dalam memperlakukan istrinya. Wa man kana khairan li ahlihi kana sababan fi sa'adati ahlihi. Maka barang siapa yang berbuat baik kepada istrinya, ini merupakan sebab kebahagiaan istri tersebut. Kalau seorang suami memperlakukan istri dengan baik, maka tentunya istri akan berbahagia. Baik. Sekarang beliau berikan contoh bagaimana Nabi SAW membuat
bahagia sang istri. Ya, bagaimana muasyarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pergaulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri beliau. Ini bisa kita contoh. Ya, Nabi itu bukan hanya ngomong saja, tapi diikuti dengan praktek. Ucapan dan perbuatan beliau itu sejalan. Ketika beliau mengatakan bahwa yang terbaik itu ya adalah orang yang paling baik kepada istrinya, ya, maka beliau mencontohkan bagaimana sih perlakuan beliau kepada istri-istrinya. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Rasulullah qaidul ummah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah Rasulullah dan pemimpin umat. Jangan Anda kemudian mengatakan saya terlalu sibuk dengan urusan ini, urusan itu, ya, sehingga tidak bisa mempergalui istri dengan cara yang baik. Terlalu sibuk saya. Rasulullah, utusan Allah, qaidul ummah, pemimpin umat. Ya. Yatalattafu ila zaujatihi. Beliau bersikap lemah lembut kepada istri-istri beliau. Kana sallallahu alaihi wasallam yudahiku nisa'ah wa yuhaddithu nisa'ah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat tertawa istri-istri beliau. Demikian juga beliau berbicara, ya, ngobrol, menghabiskan waktu untuk berbicara dengan istri beliau. Hatta ba'dal isya. Sampai-sampai di waktu setelah salat isya. Ya. Dan yang afdal setelah salat isya itu tidur. Ya, tidak ada majelis lagi habis salat isya, afdalnya itu tidur. Tapi beliau alaihi salatu wassalam memanfaatkan waktu tersebut untuk berbincang-bincang dengan sang istri. Bahkan lebih daripada itu, wa kana yusabiqu Aisyah. Ya, dan beliau pernah mengajak Aisyah berlomba, mengajak istri beliau Aisyah berlomba. Taqulu radhiyallahu anha, sabaqani Rasul sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajakku berlomba, ini lomba lari. Maka aku berhasil mengalahkan beliau. Wa dzalika qabla an ahmilal lahm. Dan itu terjadi ketika aku masih kurus. Ya, jadi ketika Aisyah itu masih kurus, ya, Nabi SAW mengajak Aisyah berlomba lari. Dan ketika itu Aisyah berhasil mengalahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perlombaan tersebut. Unduru ya ikhwah, Rasulullah man a'la makanatan minhu. Nah, perhatikan ini wahai saudaraku, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang lebih tinggi daripada beliau kedudukannya? Beliau adalah orang yang paling tinggi kedudukannya, tapi sempat-sempatnya bercanda dengan sang istri. Ya, ayo kita balapan lari. Ayo dek, kita balapan lari. Padahal beliau panglima tertinggi kaum muslimin, pemimpin umat. Tapi masih ada waktu untuk bercanda dengan istri beliau. Nah, baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi ayyi umrin. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berapa usianya? Kalau ada orang yang mengatakan, oh, Ustadz, saya ini sudah lanjut usia, ya, sudah aki-aki nini-nini, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, ya, sudah jadi atok nyai, ya, nggak pantas lah kemudian untuk bercanda dengan istri. Sekarang pertanyaannya, Nabi SAW ketika bercanda dengan Aisyah berapa usia beliau? Ya, usia beliau lebih dari 53 tahun ya ikhwan. 40 tahun diangkat jadi Nabi, kemudian 53 tahun berhijrah ke Madinah, dan peristiwa ini terjadi setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Berarti berapa usia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bercanda dengan Aisyah? Lebih dari 53 tahun. Ya, jadi bukan alasan usia yang tua kemudian menjadi penghalang seorang suami bercanda dengan istrinya. Ya. Ba'da antajawaza al-khamsin. Yaitu setelah usia beliau melebihi 50 tahun. Tadi kita katakan 53 tahun lebih ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam innama bana Aisyah fil Madinah fakana fawqa thalithati wa khamsina min umrihi sallallahu alaihi wasallam yusabiqu zaujatahu ya radhiyallahu anha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai membina mahligai rumah tangga dengan Aisyah itu di kota Madinah. Dan ketika beliau berhijrah, usia beliau 53 tahun. Namun di usia yang 53 tahun ini, beliau masih mengajak istri beliau untuk berlomba lari. Ya, masih mengajak istri beliau untuk bercanda, bersenang-senang. Kemudian kelengkapan hadisnya. Waqad jaa tafsiru hadal hadis annahu kana ma'a ashabihi fi safarin wa ma'ahu Aisyah.
Dalam penjelasan hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW mengadakan perjalanan bersama para sahabatnya, safar, perjalanan jauh. Kemudian beliau SAW ketika itu bersama Aisyah. Faqala li ashabihi taqaddamu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, kalian duluan. Fataqaddamul qaum. Maka kemudian para sahabat pun maju terlebih dahulu. Faqala ya Aisyah ta'ali usabiki. Wahai Aisyah, kemari biar aku berlomba denganmu. Subhanallah, ma'adzama hadhil isyrah. Ya, subhanallah, maha suci Allah, demikian mengagungkan, ya, demikian agung pergaulan antara beliau, ya, antara beliau dan istrinya. Wa ma'adzama hadhihi sa'adah, dan demikian agungnya kebahagiaan ini. Ma'ahu jam'un min ashabihi fi safar fayaqulu taqaddamu. Ya, ketika itu beliau bersama para sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh beliau? Kalian maju duluan. Ya. Kalian maju duluan. Min ajli mada? Kenapa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berangkat duluan? Min ajli an yusabiqa Aisyah. Agar beliau bisa, ya, mengajak istrinya berlomba. Ya. Berarti kepentingan keluarga didahulukan. Ya. Ya, kalian maju duluan. Kenapa? Karena beliau ingin berlomba dengan Aisyah. Kemudian beliau mengatakan, yaqulu fa yaqulu ya Aisyah ta'ali usabiki. Wahai Aisyah, mari kemari. Mari kita berlomba. Ya. Taqulu radhiyallahu anha fasabaqtuhu wa dzalika qabla an ahmila laham. Maka ketika itu kami pun berlomba dan aku pun berhasil mengungguli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebelum aku gemuk. Jadi ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, wanita menjadi gemuk setelah pernikahan itu hal yang wajar. Nggak bisa kemudian ibu-ibu mempertahankan postur tubuh seperti di awal-awal nikah. Yang namanya wanita pasti, ya, akan tahmilul lahm. Tahmilul lahm artinya apa? Pasti akan jadi gendut setelah pernikahan, satu hal yang biasa. Ya, jadi jangan kemudian menangisi masa lalu. Ya, waduh dulu saya punya seperti ini, ya, postur tubuhnya seperti ini, sekarang kok jadi emak-emak. Ya memang sudah fitrahnya seperti itu. Ya. Aisyah ketika pertama berlomba dengan Nabi SAW, ketika itu ya tubuhnya belum gemuk. Indama kanat saghirah, ketika itu beliau masih muda. Wa ma'lumu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala bi Aisyah wa umruha 9 sinin. Dan sudah diketahui bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah ketika atau membina rumah tangga dengan Aisyah ketika berusia 9 tahun. Tapi jangan dibayangkan 9 tahun seperti 9 tahunnya sekarang, ya. Berbeda, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha ya 9 tahun, tapi ketika itu ya wanita usia 9 tahun dewasa itu ya sudah teranggap sebagai wanita dewasa. Ya sudah mampu untuk mengemban tugas sebagai seorang istri. Kemudian kata Aisyah melanjutkan kisahnya, thumma sabaqathu ya ba'dama hamaltul laham. Ya, hamaltul laham. Kemudian hamalatil laham. Kemudian ini berarti yang mengatakan Aisyah, ya. Thumma sabaqtuhu sabaqathu ba'da hamalatil laham. Kemudian Aisyah kembali berlomba dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah sudah mulai gemuk. Ya, fasabaqani fadohik. Maka kemudian ketika Aisyah sudah mulai gemuk, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengungguli Aisyah. Maka beliau pun tertawa. Faqala hadhihi biltilka ya Aisyah. Ini adalah pembalasan atas kekalahanku yang tempo hari, wahai Aisyah. Beliau masih ingat, barakallahu fiik. Sudah bertahun-tahun lombanya dilakukan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalah. Ya, setelah waktu berjalan, Aisyah sudah mulai gemuk. Ayo kita lomba lagi. Ternyata Aisyah kalah. Maka kata Nabi, hadhihi bitilka ya Aisyah. Ini adalah pembalasan atas kekalahanku yang tempo hari, wahai Aisyah. Masya Allah. Ya, luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik bagi kita. Waqad jaa fi riwayati annahu sallallahu alaihi wasallam fi marrati tsaniyah kana ma ashabihi fi masir. Kemudian datang dalam sebagian riwayat bahwa kali kedua Nabi SAW mengajak Aisyah berlomba, sama. Ketika itu beliau juga sedang bersama para sahabatnya, kemudian mengatakan kepada para sahabat, taqaddamu. Ya,
kemudian mengatakan ta'ali usabik, sama. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, qad hamaltu lahma, yakni asbahtu tsaqilatan. Ya, kemudian Nabi menyuruh para sahabat untuk bergerak duluan, ya, untuk berangkat duluan. Kemudian Nabi menantang Aisyah untuk berlomba. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sekarang sudah gemuk, ya, la tastati musabaqah, nggak mampu untuk berlomba. Maka Nabi tetap, ayo Aisyah, lomba, ayo lomba. Ta'ali usabiki, ya, wahai Aisyah, ayo sini, kita lomba lagi. Ya, jangan alasan. Fasabaqah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berhasil mengungguli Aisyah. Ya, wa huwa fi amri sittin au nahwiha. Ketika itu beliau menjelang atau berada di usia sekitar 60 tahun. Ya, lam najid at-tahdid. Kita enggak melihat adanya suatu batasan. Ya, enggak ada suatu batasan. La syakka annahu indama taqaddama sinnuhu li'anna Aisyah radhiyallahu taala taqulu innaha hamalatil lahm fasabaqaha fadhahika. Dan tanpa diragukan lagi ketika itu Rasulullah semakin berumur. Ya, di lomba yang pertama saja sudah berumur, apalagi di lomba yang kedua. Sehingga bukan batasan, usia bukan batasan kita untuk bercengkrama dan bercanda dengan istri kita, ya. Ya. Faqala ya Aisyah hadhihi bitilka. Kemudian beliau mengatakan, wahai Aisyah, ini merupakan balasan atas kekalahanku yang tempo hari. Falam yansadaka al-amr. Ya, maka Rasulullah SAW tidaklah melupakan perkara tersebut. Lomba yang pertama tidak dilupakan sama sekali oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, hadhihi al-ishratul hasanah. Maka ini adalah pergaulan yang baik. Terus sebelumnya kata beliau, ya, falam yansa dzakal amra wa adkhala surura ala Aisyah. Nabi tidak melupakan perkara tersebut dan beliau, ya, memasukkan kebahagiaan. Jadi berusaha untuk membuat Aisyah bahagia. Hadhil isyrah allati tusabbibu sa'adata baina zaujain. Ya, pergaulan semacam inilah yang akan menyebabkan munculnya kebahagiaan di antara pasangan suami istri. Nah, lam yushgilhu hammun adimun yahmiluh wa huwa amrul ummah. Ketika beliau bersama istrinya, ya, beliau melepaskan, ya, pikiran-pikiran yang berat yang harus beliau tanggung, yaitu perkara umat. Tidak kemudian saya sibuk, ya, misalnya mengatakan saya sibuk urusan umat ini banyak, urusan dakwah ini banyak. Ya, nggak ada waktu untuk kalian. Yang gaya sekali Anda. Ya, Rasulullah SAW itu paling sibuk. Rasulullah SAW itu pemimpin umat, urusannya banyak, tapi masih punya waktu untuk keluarganya. Anda baru dikasih tanggung jawab sedikit saja, ngomongnya begitu di hadapan keluarga. Ya, nah, jangan seperti itu. Kalau ingin keluarga bahagia, ya, ada saatnya kita memang harus bersama keluarga fokus untuk membahagiakan mereka, membuat mereka gembira. Ya, fama ajmala an yukhassisa zawju li zawjatihi wa abnaihi yauman aw waqtan yulaibuhum fi. Maka sangat bagus sekali apabila seorang kepala keluarga membuat waktu yang khusus untuk istri dan anak-anaknya, ya. Ada hari khusus. Kalau misalnya Anda sibuk, ya, kalau memang betul Anda sibuk, tetap harus ada satu hari yang diperuntukkan untuk istri dan anak-anak. Ya, atau tentukan waktu agar Anda bisa bermain dengan mereka. Dan ketika waktu itu sudah, putuskan hubungan kita dengan urusan di luar. HP matikan misalnya. HP matikan, ya sudah, waktunya untuk keluarga. Ngobrol atau apa, masak bareng atau pergi kemana berwisata atau kemanapun kita pergi, ya, kita bersama keluarga. Ini satu masalah yang sering kita sampaikan, ya. Banyak di antara bapak-bapak itu kalau dia punya waktu luang, dia lebih suka untuk bergaul dengan teman-temannya. Anda keliru besar. Anda akan kehilangan nanti ketika anak-anak sudah dewasa, ya, Anda akan kehilangan mereka, akan berjarak dengan anak-anak Anda kalau misalnya waktu-waktu ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, ada seorang teman dulu, ya, teman saya kuliah, kemudian dia ngambil S2, ya, ketika kita ngobrol dia sharing, ya, dia cerita tentang dosennya.
dosennya ini sangat berambisi. Ya, saya pokoknya dalam usia sekian harus jadi guru besar. Ya, dan itu memerlukan kerja keras ya. Seorang guru besar, profesor, dia harus bikin jurnal penelitian, ya, cari jurnal yang berindeks Scopus dan lain sebagainya. Banyak waktunya di lab bikin jurnal, lab bikin jurnal. Sehingga anak-anaknya itu berjarak dengan bapaknya. Kenapa? Weekend saja, di waktu weekend bapaknya sibuk di lab. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia dingin, anak-anaknya dingin. Ya, kadang foto-foto di Facebook ya kelihatan bahwa mereka melakukan kegiatan, tapi dia mengakui ada sesuatu yang lost, ada sesuatu yang hilang antara dia dengan anak-anaknya. Ya oke, ya, namanya sesuatu itu ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu ya memang tidak semuanya bisa kita kumpulkan ya. Anda bisa memilih ya, Anda bisa memilih mau menjadi pahlawan bagi banyak orang, pahlawan bagi diri Anda, atau pahlawan bagi keluarga. Ya, pahlawan bagi diri sendiri artinya ego kita yang kita perjuangkan. Saya harus jadi ini, saya harus jadi ini. Ya. Pahlawan bagi orang lain, sibuk ngurusin orang lain kesana kemari. Atau pahlawan bagi keluarga, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kadang ketiga keinginan ini tidak akan bisa terkumpul. Kita harus memilih. Mau jadi pahlawan bagi kita sendiri, pahlawan bagi ego kita, atau menjadi pahlawan ya bagi orang banyak, atau pahlawan bagi keluarga kita. Kalau bisa kita penuhi tiga-tiga ini, Masya Allah. Tapi kalau tidak bisa, Anda harus punya prioritas. Anda harus punya prioritas. Ya, harus berpikir ke depannya, apa manfaatnya saya punya nama besar tapi anak-anak jauh, ya nggak punya kedekatan dengan bapaknya. Ya, apa manfaatnya nama harum di tengah-tengah masyarakat tapi anak nggak kenal figur bapaknya. Ya, Wallahu taala alam, mungkin orang masing-masing punya perspektif yang berbeda. Tapi kita kembalikan ke dalam kepada firman Allah surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihat Nabi SAW, sesibuk apapun beliau tetap meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan keluarga beliau. Kemudian Syekh Sulaiman memberikan contoh lagi. Ba'du masyaikhina al-kibar fisin qad farraga li abnaihi yawman fil usbu'. Sebagian guru-guru kami yang sudah berusia lanjut, mereka meluangkan waktu khusus 1 hari dalam sepekan hanya untuk bermain dengan anak-anaknya. Yakhruj ma'hum, yula'ibuhum, ya, wa yahmiluhum ala dhahrihi. Mereka keluar kemana, bermain, ya, bahkan menggendong anak-anaknya. Wa huwa fawqa sab'in, bahkan terkadang usianya ya sudah 70 tahun. Ya mungkin dia masih punya anak yang kecil, atau mungkin anak dari anaknya, cucu-cucunya. Yuda ibu ahlah, dia mengakrabkan diri dengan keluarganya. Hakadha haddatsana abna'uhu, ya, demikianlah yang diceritakan oleh anak-anak mereka. Masyaikh kibar, guru-gurunya beliau, ya sudah lanjut usia tapi meluangkan satu waktu, nggak boleh diganggu, ya, bermain dengan keluarganya. Min ain, dari mana mereka mendapatkan ini semua? Ya ta'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mendapatkannya atau meneladani Nabi alaihi salatu wasallam. Qala mithlu hadza ya ikhwatu alla yudhab syaqa al-usrah. Kalau sudah seperti ini, ada waktu khusus bagi keluarga, bukankah akan hilang kesengsaraan dari keluarga kita? Ya, idza kanat ta'lamu anna hadza al-ab anna hadar rajul hadal ab qad khassasa laha yawman. Kalau seorang istri dia memahami bahwa sang suami ya dengan begitu banyak kesibukannya, dengan begitu banyak urusannya, telah mengkhususkan 1 hari khusus untuk sang istri, ya, yudkhilu fihi as-surura alaihim, maka yang demikian ini pasti akan memasukkan kebahagiaan ke hati mereka, ke hati keluarga kita. Ya, bapak memang sibuk, bapak dibutuhkan umat, tapi lihat, beliau tetap meluangkan 1 hari untuk keluarganya.
satajidu annal usrata tas'ud baqiyatal usbu. Anda akan dapati satu hari kita berikan kepada keluarga, di sepanjang hari, ya, di sisa hari yang lain dalam satu pekan, mereka akan berbahagia. Wa tantadiru hadzal yaum, ya, hari berkumpul ini akan mereka nanti-nanti. Hadza min a'zami asbabis sa'adah wa in kunna qad ghafalna anhu. Maka ini merupakan sebab besar untuk mewujudkan kebahagiaan walaupun kita banyak yang melalaikannya. Jadi kan hari khusus, ya, untuk keluarga. Kalau memang Anda sibuk, tidak bisa setiap hari bercengkrama dengan anak-anak Anda, jadikan hari khusus, ya, untuk menghabiskan waktu. Ciptakan memori-memori indah, ya, di benak anak-anak Anda, ya, memori-memori indah yang membuat kita akan dikenang. Ya, anak-anak kita itu akan mengenang kita dengan apa? Anda harus berpikir, anak-anak kita itu nanti akan mengenang kita seperti apa? Ya, kalau kita meninggal dunia, apa memori yang kau dapati dari bapakmu? Bapak workaholic, sibuk kerja. Pulang ke rumah bawa tumpukan kertas, sibuk kerja. Atau sebaliknya, bapak lebih suka untuk bergaul dengan teman-temannya setiap akhir pekan, pergi ke sana, pergi kemari. Gak pernah meluangkan waktunya. Apakah Anda mau hal yang demikian tertanam di memori anak-anak Anda? Tapi sebaliknya, ya, ketika kita meluangkan waktu bersama anak, kita ciptakan memori-memori indah bersama mereka, Masya Allah. Ayah selalu, ya, meluangkan waktu. Saya tahu bapak itu sibuk, saya tahu bapak itu, ya, dibutuhkan orang banyak. Tapi dia selalu memiliki waktu, meluangkan waktu untuk kami. Luar biasa. Perbedaan antara orang yang, ya, memiliki waktu khusus bagi keluarga dengan orang yang tidak memiliki waktu khusus. Ba'duna, kemudian kata beliau, kita selesaikan saja pembahasan ini, ya, biar tuntas sehingga besok bisa masuk ke bab yang baru. Ba'duna yata'awzamu yaqulu ana syekhun, ana mudarrisun, ana imamu masjid, ana kada. Kaifa al-abu al-abna. Sebagian orang merasa dirinya itu sosok yang penting. Dia mengatakan, saya syekh, saya ustadz. Ya, ustadz kibar. Saya terkenal. Saya seorang mudarris, saya imam masjid, saya demikian dan demikian. Saya seorang pejabat. Ya, saya seorang direktur utama perusahaan ini. Kaifa al-ab, ya, kaifa ulaibul abna, gimana saya bisa bermain dengan anak-anak? Kaifa al-abu ma'a zaujati wa usabiquha, ya, bagaimana saya bisa bermain dengan istri saya, bercengkrama dengan istri saya dan mengajak dia berlomba? Unduru, hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadza. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ini semua. Ya. Orang yang lebih sibuk daripada Anda, pemimpin negara, panglima perang, banyak urusan umat yang harus beliau selesaikan, beliau tetap meluangkan waktu. Wa hadza min a'zami asbabis sa'adah, dan ingat, ini termasuk sebab yang besar untuk mewujudkan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga kita. Walaysa li hadza ya ikhwah sinnun, ya, dan tidak ada batasan usia. Ba'dun nas idza qulta lahu hadza qala hadza lisyabab. Sebagian orang yang sudah lanjut usia atau sudah setengah baya, ketika disampaikan hal ini, ayo adakan permainan dengan istri Anda, dia mengatakan, ya, bahwa ini untuk para pemuda. Al-an ana ja'i, ya, al-mubit, ja'ani al-mubit, ya. Sekarang sudah datang serba putih, ya. Sekarang saya sudah serba putih, ya, kumis putih, jenggot putih, rambut putih. Ya. Abyad abyadu sya'rul lihya, jenggot saya sudah memutih, subhanallah. Hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sinnin, ya, mutaqaddimin la yaghfilu an hadzal amr. Rasul SAW sudah lanjut sekali usianya, 50-60 tahun. Tapi beliau tidak lalai untuk memberikan kebahagiaan kepada istri beliau, bercengkrama dengan istri beliau. Fayan bagi ayyuhal ikhwah an la nughfila hadzal amr. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita lalai dari perkara ini. Ya, az-zawj wa zawja wal abna bihajatin ila sa'adatil usrah. Pasangan kita dan anak-anak kita sangat memerlukan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga. Walau taqaddama bihimul umr, walaupun usiamu sudah lanjut, mereka tetap membutuhkan kebahagiaan. Bukan berarti ketika engkau usiamu sudah lanjut, mereka tidak butuh kebahagiaan, ya. Ya. Wasa'adatu yahtajuha al-insan. Kebahagiaan itu diperlukan oleh seorang manusia. Bal aqulu innal insana idza taqaddama bihil umru ihtaj ila asbabi sa'adati akthar. Fa hadha sababun azim.
Bahkan sesungguhnya orang semakin lanjut usianya, semakin dia memerlukan sebab kebahagiaan dalam kehidupan ini. Ya justru ketika Anda berusia lanjut, justru Anda harus lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga untuk menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah mereka. Baik. Kemudian contoh lain lagi, bagaimana perlakuan Nabi SAW kepada istri beliau. Selain mengajak bercanda, ternyata beliau ya senang sekali mengerjakan pekerjaan istrinya di rumah. Ya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya, jadi jangan gengsi seorang suami mencuci baju, ya, mencuci piring, ngepel, nyapu, mengerjakan pekerjaan istri. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan hal yang sama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ya, wasifatan halan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi baitihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika mensifatkan, yang menceritakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Qala kana yakunu fi mihnati ahli. Dahulu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan tugas istrinya. Fa idza hadratis salah, ya kharaja ilaiha. Kalau datang waktu sholat, barulah beliau keluar dari rumahnya. Unzuru barakallahu fikum, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Beliau membantu pekerjaan istrinya. Ya, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi baitihi yakunu fi mihnati ahli. Ya. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumahnya, beliau membantu pekerjaan istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian suami di masa kita gengsi dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya, dalam keadaan dia nggak ada kerjaan. Kemudian istrinya repot, anaknya banyak yang harus diurus, pekerjaan rumah menumpuk-numpuk, tidak punya asisten, ya, asisten rumah tangga, ART, nggak punya ART, ya, kasihan sekali sang istri. Coba lihat, bagaimana perasaan seorang istri, ya, anak yang harus diurusi banyak, pekerjaan menumpuk, piring setumpuk, baju setumpuk, rumah berantakan. Anak nangis sini, minta disuapin, yang ini minta dimandiin. Suami pegang HP. Suami nganggur pegang HP. Ya, chatting sama teman-temannya, nggak tahu bicara tentang poligami atau tentang apa. Bagaimana hancurnya perasaan seorang istri. Dalam keadaan suami itu nggak punya pekerjaan yang penting. Bisa dia membantu istrinya. Maka jangan lukai hati istri kita dengan melakukan hal yang seperti itu. Ya, pengertianlah. Ingat tadi, prinsip kita dalam menjalani rumah tangga saling membahagiakan. Suami membahagiakan istri, istri membahagiakan suami. Kalau kita lihat pasangan kita sedang kesulitan, bantu. Ya. Coba misalnya antum bayangkan seorang istri, ya, dia mungkin kelelahan tadi malam. Kita punya anak kecil suka rewel, kadang-kadang malam minta disusui oleh ibunya, istri kita terpaksa bangun. Setelah sholat subuh dia masih ngantuk, ya. Kita kemudian bekerja, ya, di belakang, cuci baju, kemudian cuci piring, bahkan kalau bisa masak. Ya, ketika istri bangun, ya, ketika matahari mulai meninggi, dia karena tadi malam tidak cukup tidur, kemudian dia istirahat. Ketika dia bangun, ya, begitu buka tudung saji, sudah ada lauk, sudah ada nasi. Pakaian sudah dijemur, ya, piring semua sudah beres. Bahagia nggak seorang istri? Pasti bahagia. Ya, jadi seorang suami hendaknya memiliki perhatian kepada istri. Ya, maka kata beliau, wa hadza yudkhilus surur, ya, ala zaujah. Ya, maka ini akan memasukkan kebahagiaan di hati seorang istri. Indama yaqumu zauju fi amriha. Ketika seorang suami mengurusi apa yang merupakan pekerjaannya, fi mihnatiha, ya, mengerjakan tugas-tugasnya, yusaiduha fi baitiha, membantu sang istri di rumah. Hadhihi wa hadza, kata beliau, hadza min a'zami asbabi sa'adatil usrah. Yang demikian ini merupakan, ya, sebab kebahagiaan yang besar, ya. Oleh karena itu, ya, berusahalah kita
untuk mempergauli pasangan kita dengan cara yang sebaik mungkin. Buatlah mereka bahagia. Baik itu seorang suami kepada istrinya, demikian juga seorang istri kepada suaminya. Mungkin ini satu poin yang bisa kita ambil dalam pelajaran kita kali ini. Ya, intinya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita, hendaknya masing-masing pihak berusaha untuk membahagiakan pasangannya. Ya, mempergauli pasangannya dengan baik dan membahagiakan pasangannya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan ambil lagi ya apa-apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya sebagai resep kita untuk ya membuat sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Masih ada beberapa tips dari beliau yang sangat bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan Jumat yang akan datang biidznillah ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.